Suara tambang yang bergemuruh di Kalimantan menjadi saksi perjalanan panjang seorang pengusaha asal Singapura yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, Low Tuck Wong. Namanya identik dengan Bayan Resources, perusahaan batu bara besar yang sahamnya melesat tajam dalam 1 dekade terakhir. Namun sebelum dikenal sebagai Raja Batubara, perjalanan Low dimulai jauh dari dunia pertambangan. Sewaktu muda, Low Tuck Wong bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya di Singapura. Dari sanalah dia mengenal dunia teknik dan konstruksi. Pada 1972, Low memutuskan untuk merantau ke Indonesia. Keputusan ini diambil demi mencari peluang yang lebih besar. Setibanya di Indonesia, dia menekuni bidang yang sama seperti sang ayah, bisnis kontraktor bangunan. Low kemudian mendirikan perusahaan konstruksi yang menangani pekerjaan umum, konstruksi bawah tanah, hingga proyek bawah laut. Dari usaha kecil itu, reputasinya mulai tumbuh. Pada 1988, Low mendapatkan kontrak batu bara pertamanya. Langkah awal yang mengubah arah hidupnya. Beberapa tahun kemudian, tepatnya 1992, Low pun memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini memperkuat komitmennya membangun usaha di tanah rantau yang memberinya banyak peluang. Tahun 1997, dia mengakuisisi PT Gunung Bayan Pratama Coal dan PT Dermaga Perkasa Pratama. Setahun berselang, Low mulai mengoperasikan terminal batu bara di Balikpapan. Sejak saat itu, akuisisi demi akuisisi dilakukan hingga terbentuk perusahaan induk bernama PT Bayan Resources Tbk atau BYAN. Melalui Bayan Group, Low memperoleh hak eksklusif atas 5 kontrak pertambangan dan 3 kuasa pertambangan dari pemerintah Indonesia. Bayan Resources kemudian berkembang menjadi salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Kinerja perusahaan ini mulai menarik perhatian publik sejak melantai di bursa pada 2008. Dalam beberapa tahun terakhir, harga batu bara global yang tinggi turut mendorong peningkatan pendapatan BYAN. Meski sempat mengalami fluktuasi, perusahaan tetap mencatat pertumbuhan positif di tengah tekanan ekonomi global. Pada semester pertama tahun 2025 misalnya, pendapatan Bayan Resources tumbuh sekitar 5% dibanding tahun sebelumnya, mencapai lebih dari 1,6 miliar US dollar. Laba bersih perusahaan sedikit terkoreksi, tetapi posisi keuangan tetap solid dengan rasio utang yang relatif stabil. Kinerja saham BYAN turut mencerminkan kepercayaan pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, harga sahamnya sempat mencatat kenaikan signifikan, menjadikannya salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di sektor energi. Namun dinamika pasar batubara yang mulai melandai sejak akhir 2024 menyebabkan pergerakan saham BYAN menjadi lebih moderat. Meski begitu, perusahaan tetap konsisten menjaga efisiensi produksi dan memperluas jaringan logistiknya di Kalimantan Timur. Low Tuck Wong bukan sekedar pengusaha tambang, tapi pionir yang membangun jaringan batubara raksasa dari nol. Berdasarkan Forbes 2025, Low Tuck Wong menempati posisi kedua orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya tercatat lebih dari 23 miliar US dollar. Sebagian berasal dari kepemilikan saham di Bayan Resources. Peningkatan kekayaan Low dalam 1 dekade terakhir sejalan dengan naiknya permintaan batubara, terutama dari pasar Asia.
Namun, tren global menuju energi terbarukan membuat masa depan sektor ini menghadapi tantangan baru. Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya terhadap transisi energi bersih, termasuk penurunan emisi karbon dan pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, Bayan Resources masih berfokus pada optimalisasi produksi batubara sambil mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan logistik pendukung. Perusahaan juga mulai menjajaki langkah diversifikasi, meski kontribusinya terhadap bauran energi hijau nasional masih terbatas. Kini, di tengah perubahan arah ekonomi global menuju energi bersih, perjalanan Lot Tukwong dan Bayan Resources tetap menjadi bagian penting dalam peta industri batubara Indonesia, sektor yang hingga kini masih menjadi tulang punggung energi nasional. Menarik untuk menyaksikan apakah Raja Batubara ini akan terus setia pada sumber yang membesarkannya, ataukah akan ada langkah shifting ke sektor lain demi mengakumulasi pundi-pundi